Cukup mudah menemukan masjid di negara yang mayoritas muslim seperti Indonesia. Namun, tak semua masjid berada di lokasi terbuka yang mudah dijangkau. Ada yang megah dan nyaman, namun berada di dalam sebuah pusat perbelanjaan. Ada pula yang berada di puncak gedung dan menjadi masjid tertinggi di ibu kota. Masjid yang letaknya di atas salah satu gedung pencakar langit ini dinobatkan menjadi masjid tertinggi di ibu kota Jakarta. Tak heran banyak masyarakat yang penasaran ingin mengunjungi dan beribadah di Masjid Ar-Rahim. Termasuk saya yang hari ini sengaja mendatangi masjid di rooftop Menara 165 Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Memasuki Masjid Ar-Rahim Menara 165, tepatnya di lantai 27, memang memberikan pengalaman beribadah yang berbeda. Tidak hanya pengalaman spiritual, tetapi juga pengalaman untuk bisa melihat kota Jakarta dari sudut 360 derajat. Berbeda dengan masjid lain, karena gedung 165 tempat berdirinya Masjid Ar-Rahim sehari-harinya digunakan untuk aktivitas perkantoran, jam buka masjid pun disesuaikan jam operasional perusahaan, yakni dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Masjid Ar-Rahim berdiri di atas menara dengan lafaz Allah di bagian atas gedung sebagai penanda keberadaan masjid. Bahwa apapun kesibukan kita dalam kehidupan ini, jangan lupakan Allah yang Maha Pencipta. Yang kedua, jadikan Allah di atas segala-galanya. Jadi dari jauh terlihat ya Pak? Terlihat malam hari ini lampunya menyala, Pak. Jadi puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu kendaraan yang lewat dengan penumpangnya itu bisa melihat ke atas itu. Jadi sekaligus tanpa suara, gedung ini mengajak masyarakat untuk berzikir, mengingat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemandangan indah terpampang nyata di masjid ini, sebab dinding masjid terbuat dari kaca tembus pandang, sehingga pengunjung bisa melihat pemandangan Jakarta dari ketinggian 136 meter dari permukaan tanah. Inilah yang menjadi daya tarik Masjid Ar-Rahim. Masjid yang memiliki luas 400 meter persegi dengan 25 anak tangga yang menyimbolkan jumlah nabi dan rasul yang harus diimani pemeluk agama Islam. Melihat 360 derajat kota Jakarta, ini memang memang sengaja untuk supaya kita juga sekaligus beribadah pada Allah, melihat alam semesta ciptaannya, melihat keadaan, dan banyak jamaah yang merasakan ketika di sini, ya betapa kecilnya kita, betapa besarnya Sang Maha Kuasa. Masjid yang populer sebagai wisata religi di Jakarta ini memiliki gaya arsitektur yang modern dan mewah, desain elegan dan fasilitas yang lengkap, dan ruang sholat yang luas dan nyaman. Area yang bisa menampung sampai 300 jamaah ini juga sering digunakan untuk kegiatan keagamaan lain seperti pengajian dan tadarus Al-Quran. Jamaah yang memadati setiap waktu sholat memang didominasi oleh karyawan yang berkantor di Menara 165. Namun banyak juga yang sengaja datang dari luar daerah untuk beribadah di masjid ini. Benar-benar membuat rasa syukur, rasa lega. Kayaknya plong gitu loh. Bisa kesampaian rasa penasaran saya. Ternyata seindah ini pemandangannya, kemudian juga kebersamaan di sini. Tampaknya perasaan saya mewakili perasaan orang-orang yang memang sengaja datang untuk beribadah di sini. Banyak yang merasakan ketenangan setelah beribadah di masjid yang ada di ketinggian. Bisa bikin hati juga lebih tenang, karena kan di ruangan kan suntuk ya, cuma itu-itu aja gitu pemandangannya, tapi pas ngeliat di sini tuh lebih tenang aja gitu pembawaannya. Pemandangannya bagus. Terus jadi sholatnya jadi makin tenang, terus hawanya juga enak kan, karena di masjid paling tinggi, terus habis itu di paling atas juga, jadi anginnya tuh berasa banget. Udah gitu kan kalau misalnya aku kan kerjanya di bawah ya, jarang kena matahari. Nah kalau di sini tuh juga kena matahari, enak banget.
Ada filosofi yang mendalam soal pemberian nama Menara 165 yang berdiri tahun 2001. Angka 1 bermakna ihsan, menggambarkan ketauhidan dan mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak segalanya, yakni sebagai yang Maha Satu. Angka 6 merujuk pada rukun iman yang diwujudkan dalam bentuk mahkota bersegi 6 heksagon yang terletak di puncak gedung. Sedangkan angka 5 merujuk pada rukun Islam yang diwujudkan dalam bentuk tiang pada 4 buah mahkota di sudut gedung dan tiang pada pusat mahkota ujung gedung. Sementara makna secara nasionalis menggambarkan kelahiran Pancasila tanggal 1 bulan 6 dan tahun 45, di mana dalam kalender Jepang saat itu menjadi tahun 2605 yang disingkat 05. Sehingga 165 diartikan sebagai bersatunya cinta agama dan tanah air. Setelah dari masjid tertinggi yang berada di atas gedung, saya menuju ke masjid tertinggi yang berada di atas mall atau pusat perbelanjaan. Untuk menuju masjid yang lokasinya di atas gedung, saya harus melewati keramaian toko-toko serta keramaian pengunjung dengan segala urusannya. Akses naik ke atas adalah lift penumpang yang juga menuju lantai-lantai lain di pusat perbelanjaan ini. Tepat di lantai 7 atau bagian atas dari salah satu mal yang ada di Jakarta terdapat sebuah masjid unik yang berdesain unik yang menjadi salah satu tempat tujuan beribadah bagi pengunjung ataupun masyarakat umum, bahkan pegawai yang ada di mal ini sendiri. Masjid Nurul Iman berada di atas gedung Mall Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jika di pusat perbelanjaan pada umumnya, masjid hanya berada di lantai-lantai tertentu, dekat parkiran, atau bahkan ada yang di basement, masjid yang memiliki miniatur Ka'bah di bagian depannya ini justru menjadi salah satu masjid terbesar yang berdiri di atas mall di Indonesia. Lantai atas itu kita itu lebih luasa ya untuk beribadah, misalnya, dan juga pemandangan juga lebih terbuka gitu. Kalau di parkiran itu untuk mengembangkan masjid itu susah. Miniatur Ka'bah di depan masjid biasanya digunakan untuk memfasilitasi calon jamaah yang hendak melaksanakan simulasi manasik haji. Di sekitar miniatur Ka'bah dibuat suasana Timur Tengah dengan taman-taman kecil berisi rumput dan pohon zaitun, kurma, dan pohon tin. Desain pintu masuknya dibuat terpisah antara jamaah laki-laki dan perempuan layaknya suasana di Masjidil Haram. Bagian dalam masjid juga memiliki gaya desain Timur Tengah. Arsitektur yang sangat kental juga terasa pada dinding masjid seperti ornamen yang didominasi bentuk lubang-lubang dengan pola lingkaran dan bintang. Tampak seperti suasana di negeri padang pasir. Seluruh bangunannya merupakan perpaduan dari 3 arsitektur, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Turki. Di masjid yang bisa menampung hingga 14.000 jamaah ini, ada banyak jadwal kajian. Selain itu, di bulan Ramadan juga diadakan takjil gratis. Sesuatu yang unik juga ya, biasanya kan di bawah kecil gitu kan. Tempat wudhunya juga kecil, jadi nggak luas kita berwudhu, beribadah gitu kan. Kalau di sini adem, bebas lah. Bagaimana? Tertarik untuk merasakan beribadah di masjid tertinggi di Jakarta atau masjid yang ada di atas pusat perbelanjaan?